Jalan-jalan di musim hujan, rasa-rasanya udah jadi tema yang konstan dari petualangan gue selama ini. Termasuk dalam trip gue kali ini ke Penangkaran Rusa Cariu dan Waduk Jatiluhur. Depan tuh masih mendung banget. Kayaknya sampai daerah Cilong Cijonggol pun masih bakal mendung ini. Perjalanan adalah suatu proses untuk menyibak harta karun bernama pengalaman, di antara tumpukan lumpur bernama kejemuan suasana. Jika buat orang kebanyakan, rute perkotaan, cuaca buruk, dan lalu lalang kendaraan berat adalah momok bagi kegiatan tamasya yang seharusnya menyenangkan, maka buat gua, ini adalah kesempatan untuk menemukan dan menikmati seorang diri, pesona dan anomali yang ditawarkan dunia sekitar. Ini sebenarnya udah daerah Cariu sih. Jadi ke sono itu udah ke Penangkaran Rusa sekitar 15 menit lagi. Dan berarti nih jalan biasa dilaluin kalau orang mau ke Bandung. Penangkaran Rusa Cariu letaknya emang agak tersembunyi di antara sibuknya aktivitas galian batu dan hilir mudik kendaraan besar di sekitar kawasan Jonggol. Sampai di Penangkaran Rusa Cariu. Tapi terlepas dari betapa bisingnya lingkungan sekitar, begitu gue menyeberangi jembatan gantung yang menghubungkan parkiran dengan kawasan Penangkaran, gue berasa kayak lagi dibawa melintasi portal ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Dunia yang terkesan lebih menyatu dengan alam berkat derasnya gemericik aliran sungai dan sapuan angin di antara pepohonan rindang. Walaupun dengan sentuhan gombalan garing yang sampai sekarang, gue belum bisa nemuin lucunya di mana. Covid bukan penghalang buat orang-orang main kemari. Dan walaupun pada Desember 2021 lalu pandemi masih ganas-ganasnya, nggak semua orang menerapkan imbauan pemerintah buat senantiasa bermasker dan menjaga jarak. Ya, termasuk gua pada beberapa kesempatan sih. Anyway, harus gua akuin pengelola di sini tuh cukup sensibel dalam mengelola konsep pengembangan kawasan ini dengan kasihan kondisi alamnya. Lebih stabil jalannya. Tadi banyak batu, licin, sekarang sih udah mulai jalanan tanah. Paling yang kasihan sepatu aja. Trek nggak dibikin terlalu terjal kayak kondisi aslinya, tapi di sisi lain fasilitas umum di-maintain pada bare minimum aja. Sisanya dimonetisasi semaksimal mungkin aja sih. Gue tahu ini mungkin bakal kedengeran norak, tapi beneran deh. Walaupun tiap hari gue nyebrangin jembatan gantung semacam ini pas pulang kerja, nggak setiap hari gue bisa dimanjain dengan jernihnya sungai, segernya udara dinginan lembab, dan rimbunnya pepohonan, tanpa ada kontrakan liar yang nyelip diantaranya. So, nikmatilah selagi ada, kalau kata tukang perabot keliling dekat rumah. Walaupun namanya Penangkaran, buat gue tempat ini lebih mirip kayak miniatur taman nasional, karena ekosistemnya yang berusaha dibuat sealami dan semirip mungkin dengan habitat si rusa. Kalau nggak percaya, coba aja lihat betapa bebasnya mereka berkeliaran dan bercengkrama dengan pengunjung di sini. Oh ya, menurut gue sebagai sebuah bisnis, ide ngebikin penangkaran rusa yang nyediain fasilitas ngasih makan ke rusa buat pengunjung adalah bentuk kejeniusan tersendiri. Lu sebagai pengelola bisa ngurangin sebagian biaya buat ngasih makan rusa, sembari dapat pemasukan tambahan dari jualan sayuran dengan harga yang udah di markup. Kami sebagai pengunjung pun rasa-rasanya nggak bakal protes karena dibuat happy dengan pengalaman unik ini. But hey, di luar itu, everything is fine. Semua orang nampak seneng, kecuali beberapa balita yang malah ngejerit dan kabur begitu dideketin rusanya. Oke, mungkin gue juga sesekali ngeri, terutama kalau tiba-tiba ada rusa ngegigitin jaket sama tas gue dari belakang. Ngomong-ngomong, rusa-rusa di sini tuh bakal ngerasa jijik nggak sih? Mereka makan rumput yang notabene tiap hari jadi tempat pembuangan pup mereka sendiri secara random. Walaupun kalau lu ngomong sama guru biologi, mereka bakal nyebut ini sebagai siklus alamiah aja, karena pupnya juga bakal dipakai jadi pupuk buat si rumput. Side notes, walaupun rusa nggak keberatan dipegang di badan sama leher,
Sebaiknya hindarin megang tanduk ya, karena mereka nggak suka dipegang di situ sama sekali, bahkan sama yang udah ngasih makan. Jir, gue bisa bener-bener betah nongkrong di sini berjam-jam, bahkan pas lagi rintik begini. But anyway, gue mesti cus. Sip, langsung lanjutin perjalanan ke penginapan di Jatiluhur. Cuaca masih mendung, jadi saya nggak mengharapkan bakal ada sunset di sana. Perjalanan sekitar 2 jam dari sini, 50 kilo. Sama kayak perjalanan tadi dari Depok ke sini sih sebetulnya. Jadi, gue kalau trip kayak begini ada berhenti-berhentinya ya, nggak terlalu capek sih sebetulnya. Well, sayangnya gue bakal tetap dibikin capek dan nyaris terdampar di tengah gunung. Astaga, bener-bener. Kacau. Tadi sempat nyasar di bawah sama Maps naik gunung, terus malah nggak nemu jalan aspal sama sekali di situ, cuman jalan tanah. Akhirnya terpaksa harus muter. Sekarang ini lewat jalan Cipereng. Nanti nembus-nembus itu masuk lewat bagian utaranya Jatiluhur. Akhirnya setelah tadi keluar dari daerah kampung, daerah gunung, sampai di Green Canyon Karawang. Jadi ternyata saya udah masuk Karawang ini. Oke, jadi di belakang itu tuh daerah Cariu Bogor ya, masih perbatasan nih. Dan begitu lewatin jembatan ini, secara teknis kita udah masuk ke Karawang katanya. Tuh. Melipir ke Karawang, cuaca belum membaik walaupun lanskap udah lebih ngedeso dan lebih banyak sawah ketimbang galian batunya. Artinya, gue jadi bisa ngambil beberapa klip sembari motoran begini. Di beberapa tempat, bahkan hujan dan langit gelap sekalipun gak bisa menghilangkan indahnya pemandangan kalau emang tempatnya itu aslinya emang indah banget. Dan gue rasa minimnya turis juga berkontribusi terhadap terjaganya keindahan ini. Bayangin deh kalau di mana-mana ada turis foto-foto sambil nginjekin sawah. Pasti yang ada kita sebagai yang ngeliat juga bakal dongkol sendiri. Itulah kenapa bagian utara Waduk Jatiluhur yang satu ini begitu memikat perhatian gua. Terlepas dari sulitnya medan jalan menuju dan dari daerah ini. Akhirnya setelah tadi ngelewatin perjalanan panjang, naik turun gunung, jalanan aspal, jalanan lumpur. Dulu pernah sini waktu itu cerah banget kondisinya. Sekarang udah lagi mendung-mendungnya, baru habis hujan, masih berkabut sedikit juga. Dan sekarang udah jam 5 sebenarnya. Saya agak khawatir bisa nggak nyampe ke penginapan sebelum jam 6 ya. Sunset sih udah pasti nggak bisa dapet karena kelihatannya ya kayak begini sih pemandangan yang bakal saya dapet juga pas udah nyampe di penginapan. Jadi kemungkinan nyarinya itu besok coba nyari sunrise sih paling. Pesona waduk ini terletak dari kemegahan yang ditawarkan hamparan luasnya, yang dilatari perbukitan berjejer dan muka air yang rasanya nggak berujung. Pemandangan kiri kanan yang spektakuler ini ngebikin gue bisa maafin kondisi jalan di atas tebing waduk yang dibiarin berbatu begini aja. Akhirnya sampai. Capek banget. Ini satu-satunya hotel bintang yang bisa saya temuin di booking.com, Hotel Pesanggerahan. Ya, Hotel Pesanggerahan Jatiluhur. Emang dari dulu pengen banget untuk nginep di sini, cuman selalu kehabisan ruangan. Kayaknya orang juga pada nyarinya di sini semua yang populer. Walaupun agak jauh tempatnya dari kayak tempat makan gitu-gitu, tapi ya lumayan juga sih untuk ya sekedar rehat santai-santai. Mungkin besok saya baru bisa nge-explore Jatiluhur waduknya ya. Sekalian dari sana mungkin mau baliknya nanti juga lewat jalur puncak, nggak lewat jalur jonggol karena jalur jonggol tadi kalau pas kena hujan nggak banget deh. Petualangan gue berlanjut lagi keesokan harinya. Selamat pagi dari Jatiluhur. Pagi ini cuacanya agak mendingan, sedikit mendung tapi mulai berangsur-angsur cerah. Pagi ini saya bakal berangkat dari hotel, check out sekitar jam 10 pagi. Karena ada beberapa destinasi kayak yang saya bilang kemarin. Misalkan kayak panorama view di Jatiluhur. Kemudian saya harus mampir ke pom bensin buat ngisi bensin full. Terus juga masih harus ngunjungin beberapa bukit di sekitaran Jatiluhur. Sebelum kemudian terakhir main ke
semacam bendungan yang berfungsi kayak jembatan juga yang menghubungkan antara kawasan di sekitaran Jatiluhur Timur dengan jalan ke arah Cianjur. Karena dari situ saya bakal ngajutin perjalanan masuk Cianjur, masuk Puncak, sampai kemudian ya balik ke Depok. Sip, kita siap jalan. Ya deh, mari. Udah jam 10 juga. Sip, jalan balik. Mendung lagi ya. Kalau tadi sempat cerah jam-jam 9. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan deh. Eksplorasi pagi gua di Jatiluhur diawali dengan motoran buat nemuin spot cantik buat ditambahin ke koleksi footage. Sayangnya emang cuaca belum banyak berubah dari semalam, dengan awan mendung dan angin yang ngebikin gua selalu was-was dengan kemungkinan hujan di tengah entah berantah. Orang-orang sih kayaknya nggak sekhawatir gua dan tetap bisa nikmatin hari. Jadi gua rasa gua pun sebaiknya kayak mereka ketimbang kayak mama yang rempong mikirin jemuran belum kering. Lagian, apa sih hal terburuk yang mungkin bisa terjadi di perjalanan hari ini? Yang saya takutin terjadi hujan. Kayaknya gue belagu terlalu cepat. Akhirnya gue milih buat nge-skip perjalanan ke Panorama View Jatiluhur di barat daya dan langsung meluncur ke Waduk Cirata di selatan. Cuaca yang membaik deket waduk ngebikin gue ngerasa bahwa nasib kayaknya emang sengaja ngebawa gue kemari langsung ketimbang mampir-mampir dulu. Well, nggak mengecewakan sih. Sumpah nggak nyesel banget. Hujan-hujanan lewat jalan lumpur akhirnya dapet tempat yang kayak begini. Saya suka banget ya tipe-tipe yang jalannya itu aspal rata dan pemandangannya hijau gini. Suka banget sama pemandangan di sini. Ini bener-bener jembatannya perfect sih. Jembatan lurus, mulus. Terus kita disuguhin pemandangan kayak gini. Mantap. Entah kenapa, gue baru nemuin tempat semacam ini setelah bertahun-tahun jalan-jalan jauh. Kemana aja selama ini gue? Gak sia-sia lah. Motor sampai kayak begini gara-gara ngeliatin jalan berlumpur. Yep, bener-bener worth it. Bahkan kalaupun keesokan harinya gue masih servis besar gara-gara banyak bagian motor yang kemasukan lumpur. Oke, itu tadi di belakang, sebelah sana itu saya datang dari sana. Kalau misalnya tadi itu saya lurus ke sana, belakang, itu udah ke arah Bandung. Cuman kan saya nggak mau main ke arah Bandung nih, jadi kita langsung milih jalan lurus nyebrang jembatan ini buat ke arah Cianjur. Nyobain kuliner setempat adalah bagian dari cara kita mengapresiasi budaya lokal sembari ngedukung ekonomi masyarakatnya juga. Warung lesehan Sunda ini jadi destinasi kuliner gue dalam perjalanan kali ini. Kesegaran bahannya berasa kayak hasil kebun sendiri, dan harganya surprisingly masuk di kantong. Nah, tadi makan kirain nyampe cepet, ternyata cuma 60 itu dapat ikan 2 ekor, sate sama nasi 2. Tadi udah nemu rutenya, jadi dari sini balik lagi sampai ke arah Bendungan, nyebrang jembatan lagi, tapi belok kiri nanti ke arah Bandung tadi itu. Dari situ masuknya ke Cianjur
puncak kayak biasa, tapi nanti diarahinnya itu nggak lewat kota Bogor, tapi lewat kabupatennya. Jadi nongol-nongol ntar di Citrep justru. Sisa perjalanan kali ini gue dedikasiin buat memanjakan diri dengan pemandangan rute alternatif. Itu kenapa walaupun gue bisa aja nembus ke Cianjur, Puncak, lalu kota Bogor, gue lebih banyak nyari jalan tikus yang jarang dilewatin orang. Dan ya, ngopi di puncak menutup rangkaian video kali ini. Agak anti klimaks mungkin ya, tapi waktu itu gue belum banyak tahu tentang spot lainnya yang cukup epic buat jadi penutup perjalanan ini. Di tengah ngopi ini, pikiran gue belum udah melayang ke tempat lain. Ngerenungin hendak kemana lagi gue selanjutnya setelah tahu kalau ternyata trip sejauh ini belum merupakan batasan gue. We'll see. In the meantime, adios guys.